Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa. Mantan tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi, Damai Hari Lubis, mempolisikan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin. Alasannya, kuasa hukum Roy Suryo menyebut KUHP Solo dan dinilai tidak terima dengan keberhasilan Damai serta Egy Sujana memperoleh surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 kasus ijazah Jokowi. Damai menuding Roy Suryo memfitnah dan mencemarkan nama baiknya. Panggilan tanggal 22 kemarin Kamis itu akibat saya. Oke, dikit aja ya. Saya laporkan fitnah, penistaan, ujaran kebencian. Pasal undang-undang ITE, Bang Egy saya nggak tahu. Bang Egy sama, tokohnya cuma plus Roy. Tapi terpisah ya. Saya punya Bang Damai, nomor sendiri, nomor laporan beda. Sementara itu, Roy Suryo menanggapi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang mempolisikan dirinya dan kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin. Di sela agenda mendampingi akademisi Rocky Gerung diperiksa sebagai ahli untuk kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo memamerkan ilustrasi sebagai responnya terhadap laporan Egy Sujana, Damai Hari Lubis. Saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 triliun. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan dari Polda Metro Jaya harus memproses 2 triliun. Itu aja udah. Jadi kalau triliun bisa dipidana, ya udah triliunnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan 2 triliun. Jadi tulisan dari Pak Bukan itu ada 2 triliun menurut J. Apa artinya? Tanyakan pada Indonesia. Ya, udah gitu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Lebih jelasnya kita akan langsung berdialog pemirsa dengan terlapor Roy Suryo yang sudah hadir di studio NTV Prime. Mas Roy, apa kabar? Kabar baik, mana Masih berenergi tentunya untuk terus konsisten. Tambah energi ya kan, Okay. Tambah energi dari para tuyul itu. Nah, dan melalui sambungan Zoom kita juga sudah tersambung dengan kuasa hukum pelapor atas nama Egy Sujana, Bang Kapitra. Selamat sore, Pak Kapitra. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, sore Pak Kapitra. Baik, terima kasih Sore, Roy. para narasumber sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Saya ingin ke Pak Kapitra terlebih dahulu ini ya. Kok ini kayaknya ngikutin kasus ijazah Jokowi ini kayak seperti kita mengikuti drama series ya, berepisode-episode gitu. Nah, ini sekarang gimana ya? Dulu kan teman seperjuangan, sekarang saling lapor. Nah, sebetulnya dasar pelaporan dari pihak ES itu seperti apa sih, Pak Kapitra? Ya, saya prihatin ya sebenarnya. Ini kan persahabatan ini harusnya konkret dan abadi ya. Meskipun ada perbedaan-perbedaan. Ini yang sekarang karena perbedaan itu memunculkan irisan-irisan yang mungkin saja itu sulit diselesaikan dalam dialog bilateral. Harusnya kan hal ini tidak boleh terjadi jika semua pihak ya termasuk Roy bisa lebih arif untuk menyikapi fenomena yang ada yang termasuk kunjungan Egy ke Damai Solo. Tapi karena lihat ini kecintaan Egy kepada Egy dan Damai, bahwa mereka menginginkan perjuangan itu sama seperti kemarin, maka jadi luapan-luapan seperti itu. Ya, tapi Pak Kapitra kan ES dan DHL sendiri yang mengambil jalan masing-masing dan mengambil jalan sendiri begitu. Jalan itu kan caranya itu kan tentu berbeda dengan tujuan. Toh apapun ceritanya, tudingan-tudingan atau praduga-praduga itu kan harus dibuktikan oleh lembaga independen, lembaga yang netral. Apakah betul apa yang ditudingkan Roy itu suatu yang absolut real gitu, atau hanya praduga? Itu kan harus dibuktikan oleh lembaga formil, katakanlah pengadilan ya. Nah itu kan subjektivitas kan bisa saja berkembang di Republik ini, tapi kan belum tentu menjadikan kebenaran. Nah meskipun bahwa Roy dan kawan-kawan mengatakan itu analisis,
Tapi di pihak Pak Jokowi kan juga melihat itu analisis yang tidak didasari pada bukti yang konkret, katakanlah ijazah asli, dan demikianlah yang selama ini jadi polemik. Oke, saya tanya. Adapun Egy sama Damai punya cara pandang yang berbeda lagi. Cara pandangnya apa? Nah, pikir yang berbeda, sehingga dia menerima silaturahmi ya, dengan catatan-catatan bahwa dia tidak mau minta maaf dan tidak mau diekspos, dan dia juga datang ke sana dengan maksud komplain. Jelas. Karena dia ikut ditersangkakan, sementara Damai yang setahu saya tidak dilaporkan kok jadi tersangka. Mengkomplain itu, lalu ada respon positif ya dari sebuah kesadaran Pak Jokowi bahwa ini harus dihentikan perkara antara Egy dan Damai ini. Jadilah Restoratif Justice dan sebagainya. Baik. Nah, Saya ke Mas Roy ya. Masalahnya, sebentar, ini yang masalah yang jadikan masalah besar oleh Roy, sehingga ada kata-kata yang menyinggung, mengiris. Baik. Jadi itu yang menjadi salah satu dasar laporan ya dari pihak ES dan juga DHL. Nah, saya ingin ke Mas Roy Suryo. Disebut kurang berbesar hati atas jalan yang kemudian diambil oleh pihak ES dan DHL. Jadi seperti apa? Gini Manela, saya kira seluruh masyarakat Indonesia kalau disurvei ya, itu akan jelas ya. Ketika ada satu perjuangan yang dulu dipimpin oleh Pak Egy Sujana, dan saya pun waktu itu Dr. Ismon, Dr. Tifa itu ditunjuk secara resmi dengan surat penunjukan selaku ahli waktu itu. Kami itu ya berjalan dengan berdasarkan surat dari tim pembela ulama dan aktivis waktu itu ya dari TPUA. Artinya kita berangkat dari sana. Dan ketika kemudian kami sudah menemukan fakta bahwa ijazah itu insya Allah 99,9% palsu, dan itu makin terbukti dengan adanya fakta-fakta dari sidang CLS di Solo, itu makin terkuak kalau itu palsu. Rektor juga barusan kemarin menyampaikan statement yang lucu banget. Pertama bilang Jokowi lulusnya Oktober, kedua bilang lulusnya November. Jadi orang yang sama bilang statement yang berbeda hanya selang waktu berasa. Nah, tapi menarik gini, yang pertama saya harus sampaikan, ini supaya koreksi juga. Kalau yang melaporkan saya itu hanya Egy. Ya, DHL itu kalau saya lihat LP-nya hanya melaporkan Mas Kosinudin. Jadi yang melaporkan saya itu Egy Sujana, itu memang melaporkan dua orang. Melaporkan Mas Kosinudin dan melaporkan saya. Dan dilaporkan itu apa? Karena dituduh saya menggunakan kata yang mungkin nggak sesuai. Nah, padahal kata yang saya sebut ketika saya mendampingi para pejuang yang masih terus berjuang ya, ada Bu Kurnia, ada Pak Rizal Fadila dan juga Mas Rostam waktu itu, kita masih terus berjuang pada satu kapal yang sama. Saya sebut, tapi ya biarkan saja ada dua tuyul yang terlepas, saya bilang gitu. Kenapa saya menggunakan kata itu, diksi itu? Sebenarnya diksi itu diciptakan atau dikemukakan oleh Pak Lukas Luarso. Nih karikaturnya. Pak Lukas Luarso itu sampai membuat karikatur, dan ini sudah viral, sudah lebih dari seminggu yang lalu, ini ada di berbagai media. Nah apa? Beliau itu, Pak Lukas itu sebenarnya justru menyelamatkan Pak Egy dan menyelamatkan Pak Damai Herlubis. Supaya tidak ada orang yang menuntut dengan penistaan agama. Karena Egy itu justru memberikan metafor kepada masyarakat, mereka itu berdua bagaikan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, mengunjungi Fir'aun. Wah itu kan lucu banget, padahal Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah dua nabi pada Sidratul Muntaha di langit kelima dan lain-lain yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW pada Isra Mi'raj kemarin. Nah, supaya tidak ada orang yang kemudian mempolisikan Egy dan juga Damai Herlubis, justru Mas Lukas Luarto ini membuat satu analogi yang lucu aja. Bagaikan dua tuyul ketemu jin ifrit. Udah. Nah, dia nulis bagus sekali analoginya. Itu pun saya quote. Ya, analogi jin ifrit dan dua tuyul ini. Jadi artinya ketika ada dua tuyul, siapa itu ya kita nggak ngerti. Pokoknya pemikirannya Pak Lukas begitu. Ya udah, saya quote aja kata-kata dua tuyul itu. Nih, ada yang marah. Nah makanya gini, kalau ini mau diproses, ayo kita tunggu Polda Metro Jaya nanti harus mem-BAP dua tuyul. Jadi dua tuyulnya harus dipanggil dulu. Benarkah dia tuyul? Terus tanya, apakah Anda tuyul? KTP-nya namanya tuyul nggak? Baik. Coba kita tanya Pak Kapitra. Berarti memang karena kata-kata ini ya yang dianggap pencemaran nama baik yang kemudian ini menjadi dasar dari laporan ya pihak KS dan juga DHL. Silakan. Katanya bisa dibuktikan nggak begitu? Roy, Lukas kan tidak menulis nama Egy dan Damai.
Sama, saya juga nggak mengucapkan Egy dan Roy Damai. Roy dalam prolog penyataan sebelum masuk kata jin dan tuyul itu ada nama Egy disebut. Ya, terserah kan. Ini confirm nggak? Enggak. Memang disebut. Nggak Tapi kata ada. Mas Roy nggak Roy. disebut. Nggak ada rekamannya mana. Itu rekamannya kan kalau kan ada rekamannya yang diberikan Egy ke polisi. Oke, ya. buktikan. Jadi nanti dibuktikan aja di sana. Iya. Jadi tidak usah semua orang dijadikan lawan, Roy. Saya mencoba di sini, mencoba mencari bahasa dan kata-kata yang tidak konfrontasi dan tidak provokatif ya. Karena bagaimanapun saya ingin jangan sampai gara-gara pilihan ini silaturahim antara kalian itu justru selesainya atau Justru berpengaruhnya itu. kepada tuntutan hukum. Ya. Tapi kalau Anda terus frontal terus begitu, sementara saya mencoba di pribadi ya, mencoba menengahi ya, supaya ini tidak terus ya. Nah, tapi kalau terus frontal dan sebagainya, ya sulit juga karena kan emosi orang, persepsi orang kan subjektif. Aha. Kalau dia merasa bahwa dia merasa tercemarkan, harta martabatnya terlecehkan, ya kita kan tidak bisa mencegahnya. Tapi saya mencoba menormalisasikan gitu. Nah kalau soal laporan itu ya itu hak warga negara. Tapi kan tidak semua laporan itu mengandung tindak pidana dan juga tidak semua laporan itu tidak ada unsur pidana ya. Itu kan nanti akan ada evaluasi ya. Akan ada banyak hal. Prosesnya tentu juga tidak sederhana kita paham. Cuma secara opini ini kan terbangun gitu ya keterbelahan yang berhadap-hadapan yang konfrontatif ya. Yang Saya tunjukin buktinya sebentar lagi. Sebuah keluarga, pecahnya sebuah keluarga. Ini yang memprihatinkan. Anda jangan bilang tanya rakyat Indonesia kita nggak bisa tanya rakyat Indonesia satu persatu bagaimana pendapat kecuali ada referendum terhadap itu. Tapi yang kita bahwa secara opini ya itu kan terbentuk hal-hal yang negatif ya dan yang banyak sekali yang sebenarnya memperlemah perjuangan. Baik. Nah,